Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Tempat tanggal lahir di Ciamis, 5 September 1995, dan saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Miftahul Khair Boarding School. Salam kenal untuk semuanya, siswa-siswi SMP Miftahul Khair Boarding School kelas 7. Selamat bergabung di sekolah kami. Semoga di dalam melakukan kegiatannya diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan setiap saat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang tata krama. Namun sebelum ke materi, kalian harus perhatikan dengan baik, pahami dengan baik, simak dengan baik, karena nanti di akhir akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi silahkan kalau perlu alat tulis, siapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin yang akan disampaikan. Ya, kita mulai dari pengertian tata krama. Tata krama itu berasal dari dua kata. Ada tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama, sopan santun, kelakuan, perbuatan. Jadi, dapat disimpulkan tata krama adalah adat, sopan santun, kebiasaan sopan santun. Tata krama itu memiliki banyak manfaat. Nah, karena tata krama ini sebenarnya sudah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sudah diajarkan sejak dini oleh orang tua kalian. Nah, dari sekian banyak manfaat tata krama akan dijelaskan. Yang pertama yaitu menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Nah, dengan tata krama ini hidup kita insya Allah akan damai, aman, dan tentram. Kemudian selain itu akan memperkuat jalinan kerukunan, kemudian memperkecil konflik. Nah, di dalam kehidupan tentu ada yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan itu dapat diatasi dengan baik apabila memiliki tata krama yang baik. Kemudian selain itu ada juga mempermudah bergaul. Nah, itulah manfaat dari tata krama. Kemudian di sini ada contoh tata krama. Yang pertama akan dijelaskan tata krama di dalam berbicara. Nah, di dalam berbicara juga harus penuh aturan. Ada aturannya agar dalam berbicara kita sesuai dengan tata krama. Adapun tata krama di dalam berbicara yang pertama yaitu dikata berkata, apabila berkata, peliharalah lidah. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu juga merupakan hal yang penting ya. Jangan sampai orang ketika berbicara malah dipotong pembicaraannya. Nah, itu merupakan perilaku yang kurang baik. Dan juga perhatikan ketika berbicara dengan siapa. Apakah berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, berbicara dengan teman kita, berbicara dengan adik kita. Nah, itu juga harus disesuaikan.
Kemudian ada tata krama ketika makan. Yang pertama, tentu berdoa baik sebelum ataupun sesudah makan. Kemudian yang kedua, ciciplah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Dan yang ketiga, jika ketika makan batuk, maka tutupilah mulut agar makanan itu tidak kemana-mana. Jadi itulah tata krama ketika makan. Kemudian ada juga tata krama di dalam berpakaian. Nah, di dalam berpakaian juga ada aturannya. Yang pertama, kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, sabuk hitam juga agar terlihat rapi. Kemudian pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Dan memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Jangan sampai ketika kalian berpakaian kurang cocok dengan situasi dan tempat. Jadi segala sesuatu itu harus disesuaikan. Selanjutnya kita lihat tata krama dalam berbagai lingkungan. Ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita lihat tata krama dalam berbagai lingkungan. Ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kita mulai dari tata krama di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, tata krama diantaranya yang pertama, menghormati orang tua, kemudian menaati aturan keluarga, meminta izin ketika keluar atau masuk rumah, kemudian mengucapkan salam ketika masuk ataupun keluar rumah. Selanjutnya, tata krama di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah juga tentu harus bertata krama. Di antaranya yang pertama yaitu menghormati guru. Kemudian yang kedua yaitu menghargai teman. Jadi kalian sesama teman harus saling menghargai. Dan yang ketiga menaati tata tertib sekolah. Dan yang terakhir yaitu tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, tentu kalian sebagai makhluk sosial, kalian tentu hidup bermasyarakat. Nah, di masyarakat kalian harus berperilaku baik atau dengan bertata krama. Nah, salah satunya yaitu yang pertama harus saling tolong-menolong dengan sesama. Kemudian yang kedua yaitu mengetuk pintu jika kalian bertamu. Jangan sampai ketika kalian bertamu, kalian tidak mengetuk pintu, langsung masuk saja, itu tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga yaitu mengucapkan salam. Itu jangan sampai lupa. Itulah tata krama di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Nah, sebelum diakhiri, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekian dan terima kasih. Nah, sebelum diakhiri, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa di akhir ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa itu tata krama. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 manfaat tata krama. Dan yang ketiga, sebutkan 2 contoh tata krama ketika berbicara. Yang keempat,
Sebutkan 2 contoh tata krama ketika makan. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya kita berperilaku kepada guru? Nah, itulah 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan, selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.